Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jack Farm. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman tentang usaha budidaya lele. Untuk yang mau mulai usaha lele harus nyimak video ini sampai habis. Poin pertama yang harus diketahui oleh pemula yang baru mau memulai usaha lele yaitu teman-teman harus mengetahui usaha budidaya lele ini memiliki resiko yang besar, high risk high return. Kenapa saya katakan usaha budidaya lele resikonya tinggi? Karena kita berurusan dengan makhluk hidup dan yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Teman-teman harus memiliki ketertarikan dahulu dengan ikan lele. Dengan tertarik, lalu tumbuh rasa cinta. Sebagaimana orang yang cinta, dia akan menjaganya dan merawat yang dia cinta dengan baik. Poin yang kedua, kita mau memulai usaha lele di segmen apa? Di usaha budidaya lele secara garis besar ada 3 segmen budidaya. Yang ke-1 pembenihan atau pembibitan. Yang kedua pendederan. Yang ketiga pembesaran. Saya akan sedikit menjelaskan. 1. Segmen pembenihan atau pembibitan, yaitu kegiatan budidaya khusus mengembangbiakan ikan lele dari induk hingga menghasilkan benih atau bibit siap tebar. Mencakup proses mulai dari manajemen indukan, pemijahan, penetasan telur, manajemen larva dan benih, hingga menjadi bibit ukuran 7-8 cm atau 9-10 cm yang siap dijual atau ditebar di kolam pembesaran. Prosesnya memakan waktu kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan benih bagi pembudidaya di segmen pembesaran dengan keuntungan yang besar, namun dengan resiko yang tinggi pula. Yang kedua, segmen pendederan, yaitu tahap lanjutan dari proses pembibitan atau pembenihan. Biasanya kita beli benih kecil ukuran 3-4 cm atau 4-5 dari pembudidaya segmen pembenihan, yang khusus biasanya mencetak atau memproduksi sampai ukuran 3-4 cm atau 4-5 cm. Lalu kita pelihara selama kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan sampai menghasilkan benih ukuran 7-8 cm atau 9-10 cm yang siap ditebar di kolam di segmen pembesaran dengan peluang keuntungan di tingkat tengah-tengah antara pembibitan dan pembesaran dengan resiko juga di medium. Yang ketiga, segmen pembesaran, yaitu kegiatan budidaya ikan lele dari ukuran benih sampai ukuran siap konsumsi. Proses pemeliharaan biasanya dimulai dari ukuran 7-8 cm atau 9-10 cm. Dipelihara sampai ukuran 1 kilo isi 6 sampai 9 ekor per kilo. Ukuran yang siap dikonsumsi di pasaran. Selama kurang lebih 2,5 bulan sampai 3 bulan proses pemeliharaan. Dengan peluang keuntungan paling kecil dibanding segmen pembenihan dan pendederan, namun dengan resiko relatif lebih kecil. Setelah kita menentukan segmen budidaya apa yang mau kita pilih, selanjutnya yaitu kita pelajari ilmunya. Sarana dan prasarana apa saja yang harus kita siapkan untuk menunjang kegiatan usaha kita. Kita pelajari mulai dari alur produksi sampai alur pemasarannya. Ilmu kita bisa cari melalui media sosial ataupun bisa langsung bertemu dengan para pembudidaya.
Saran saya, jika kita belajar dari media sosial seperti YouTube ataupun yang lainnya, jangan 100% kita percayai, karena tidak semua video itu real atau sesuai dengan kenyataan. Baiknya kita gunakan prinsip ATM: amati, tiru, dan modifikasi. Artinya kita coba mengikuti dan memodifikasinya disesuaikan dengan kondisi lingkungan di tempat kita. Karena SOP-nya yang sama di tempat orang lain bagus, belum tentu di tempat kita hasilnya bagus juga. Karena bisa jadi ada perbedaan kualitas air, perbedaan suhu lingkungan, semua yang mempengaruhi proses budidaya. Setelah kita menemukan SOP yang baik, yang cocok di tempat kita, selanjutnya yaitu kita harus disiplin menjalankan SOP-nya. Karena banyak yang gagal tidak disiplin untuk menjalankan SOP. Nah, poin yang terakhir, yang paling penting yaitu setelah semua proses kita jalani, yang paling penting adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar maksimal, biarkan doa bertarung di langit. Karena Allah sang pemberi nyawa dan Dia juga yang mencabut nyawa makhluknya. Sekian, terima kasih. Semoga yang mau usaha budidaya lele bisa sukses.